Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang kami sayangi, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih dalam tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita melanjutkan pembahasan materi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya anak-anakku kita bersama-sama untuk membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.6. Menemukan kalimat utama dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Kita dapat memperoleh informasi dengan membaca berbagai sumber, baik itu di internet, buku, dan sumber belajar yang lain. Salah satu sumber untuk memperoleh informasi tentang perkembangan alat komunikasi adalah dengan membaca teks. Ayo ingat kembali, setelah membaca teks kita dapat menemukan kalimat utama dalam setiap paragraf. Setelah mengetahui kalimat utama sebuah teks, kita dapat menyajikan dalam bentuk peta pikiran. Muatan SBDP KD 3.1 membuat hiasan dengan gambar dekoratif. Unsur-unsur rupa pada karya dekoratif biasanya dituangkan dalam media 2 dimensi dalam bentuk gambar. Unsur-unsur rupa yang disusun secara berulang dapat menjadi sebuah pola. Pola yang terbentuk juga dapat disebut sebagai hiasan. Nah, di sini ada 2 macam pola. Yang pertama adalah pola sederhana, gambarnya seperti ini, dan kedua adalah pola yang rumit. Pola sederhana disebut juga dengan pola dasar. Pola sederhana dibentuk dari kombinasi unsur rupa seperti garis dan bidang. Sedangkan pola rumit merupakan pola baru yang bukan lagi dari pola sederhana. Pola rumit ini adalah pengembangan dari pola sederhana. Muatan matematika KD 3.10 menunjukkan keliling pada bangun datar. Ingat kembali tentang keliling bangun datar. Nah, kemarin kita telah menggambar bahwa ketika bangun datar ini seperti jejer genjang. Nah, yang kita ini adalah A, B, dan C dan D. Nah, kemarin kan kita sudah menebalkan bahwa keliling dari suatu bangun itu bisa kita tebalkan seperti ini. Ini adalah menghitung semua sisinya atau menebalkan semua sisi yang ada dalam suatu bangun. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan menjumlahkan panjang seluruh sisi-sisinya. Jadi ketika A ini dengan ini ditambah, kemudian B dengan C ditambah, C dan D ditambah, kemudian A dan D ditambah, itu adalah penjumlahan dari sisi-sisinya sehingga membentuk keliling suatu bangun. Perhatikan contoh keliling beberapa bangun datar berikut. Nah, ini adalah gambar yang pertama. Keliling segitiga adalah jumlah sisi panjang PQ QR ditambah dengan PR. Ini kita tambah, kemudian Q dan R kita tambah, kemudian P dan R kita tambah. Jadi ini adalah kelilingnya. Kemudian keliling persegi adalah jumlah panjang sisi A ditambah B, A ditambah B, B ditambah C, C ditambah D, dan A ditambah D. Ini adalah menghitung keliling dari bangun persegi. Sedangkan yang gambar ketiga ini adalah keliling segi 5 adalah panjang sisi V dan W dan X tambah dengan X
dan Y, kemudian ditambah Y dan Z, kemudian kembali lagi ke V dan Z. Ini adalah menghitung keliling dari segi 5. Muatan Bahasa Indonesia KD-6 menemukan gagasan pokok dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Kita dapat mencari arti kata yang belum kita ketahui artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, biasa juga disebut dengan KBBI. Nah, setelah mengetahui artinya, kita dapat menentukan kalimat utama dan gagasan setiap paragrafnya. Nah, jika kalian tidak mempunyai kamus atau buku kamus, kalian bisa menemukannya di mesin pencarian Google dengan mengetik KBBI, kemudian mencari kata yang ingin dicari artinya. Nah, setelah menemukan kalimat utama dan gagasan pokok setiap paragraf, kita dapat menyusun gagasan pokok teks secara keseluruhan menjelaskan isi teks. Kemudian kita lanjut pada muatan PPKN KD 3.3. Keberagaman teman-teman di tempat bermain. Perbedaan bahasa daerah dapat kita temui saat kita bermain dengan teman-teman yang berbeda latar belakang, suku, dan bangsa. Walaupun berbeda, kita harus tetap saling menghormati, menghargai, dan tetap menjaga kerukunan. Nah, dalam pertemanan itu biasanya seringkali kita menemui teman-teman yang tidak atau berbeda suku, ras, agama, warna kulit, tinggi badan, dan kalau di gambar ini perbedaannya cukup mencolok yang satu dan yang lainnya. Nah, mereka ini tetap bersahabat meskipun mereka berbeda suku dan bangsa. Jadi anak-anakku harus menghargai dan tetap menjaga kerukunan antar teman. Sekian penjelasan dari Usasa. Mudah-mudahan Ananda semua dapat memperoleh atau dapat belajar dengan baik dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Ustaz akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.